nomor satu ini negara ekspor, tujuan ekspor kita adalah Tiongkok, ya. Jadi di tahun 2020 nih, karena sudah bisa dilihat di sini, 2 miliar dolar dari Banten ke Tiongkok. Kemudian alas kaki ya, terutama ini di Amerika 1.900 miliar dolar. Kemudian Jepang, Filipina, nah, baru ini masuk negara ASEAN, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, ya. Jadi ada negara ASEAN yang menjadi tujuan ekspor dari Banten. Ini Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Semua perjanjian ini sedang dalam proses review. Jadi sebenarnya pemerintah juga mencoba melihat keuntungan apa yang bisa kita ambil dengan dari lakukan review ini. Tentu kita berharap dengan review ini hal-hal yang tadinya kita belum diuntungkan mungkin nanti bisa kita sarankan supaya ada perubahan-perubahan sehingga kita dapat manfaat lebih besar dari perjanjian ini. Bapak Ibu sekalian, bagaimana melihat pasar global itu seperti apa? Bagaimana cara memasukinya? Ya, karena kalau masuk pasar global, Bapak Ibu nggak bicara pada satu negara aja regulasinya, tetapi pada 2 negara, ketentuan yang berbeda. Ya, bagaimana melihat karakter? Kementerian Perdagangan, kemudian yang saya hormati hadir juga Pak Asubit, Bapak Ardianto di Wibowo, Selamat datang Pak di Provinsi Banten. Yang saya hormati seluruh narasumber, dan saya akan menyapa seluruh peserta FGD Fokus Group Discussion, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom, ya. COVID, ya, sebelum COVID total kita ada 11 miliar dolar. Kemudian di 2020 memang kita turun di angka 8,8 miliar dolar. Di 2021 ini alhamdulillah Pak, bulan Agustus saja kita sudah mencapai 8,6 miliar dolar. Jadi mungkin di bulan September kalau sudah ada laporannya sudah terlampaui itu ekspor di 2020 lalu, dan mudah-mudahan kita di akhir 2021 ini nilai ekspor kita masih terus meningkat, karena memang siklusnya biasanya importasi bahan bakunya masuk di pertengahan, nanti ekspornya di akhir tahun. Terus next. Nah, selanjutnya kita lihat nilai impor. Nah, biasanya memang nilai impor ini seperti angka kembar dengan ekspornya. Nah, di 2020 kita masih surplus Pak. 2019, di 2020 nih ekspor kita di bawah impor terus sampai dengan awal 2021. Nah, ini bisa dilihat tadi saya sampaikan bahwa di 2021 per Agustus kita eksportasi kita baru 8,6 miliar dolar, tapi impornya ada 9,5. Jadi kita masih defisit secara neraca ekspor impor. Nah, ini bisa dilihat next slide selanjutnya, itu menggambarkan bagaimana dari 2019 sampai dengan 2020 sampai dengan 2021 ini. Nah, ini awal, jadi pada ini Januari, ini warnanya coklat dengan merah sama, jadi sama ya warnanya. Tapi yang jelas siklusnya di awal 2020 sampai dengan Maret ekspor kita tinggi. Nah, begitu Maret anjlok di 2020. Ini sudah mulai pandemi Pak, ya, mulai pandemi sampai dengan awal 2021 impor kita masih di bawah. Jadi setelah anjlok itu terjun bebas itu di bulan Mei ya, Mei itu
sampai terbawah, titik terbawahnya itu terus masih di bawah angka ekspornya. Nah, setelah 2021 memang angka ekspor peningkatannya cukup signifikan. Kita bisa kembali pulih untuk bisa mengekspor kembali produk-produk ke negara-negara yang importer dari kita. Terus, nah Bapak Ibu, ini yang tadi sektor-sektor yang Ibu Direktur sampaikan, unggulan yang ada di Banten ini memang produk unggulan utamanya alas kaki, ya, untuk ekspor ini. Nah ini ada alas kaki, kemudian produk hilir dari petrochemical, ya, plastik dan barang dari plastik, besi baja, yang ketiga, yang keempat ini bahan kimia dulu, bahan kimia organik, kemudian karet dan bahan dari karet, ya, kemudian berbagai makanan. Nah, makanan olahan ini sudah mulai ada peningkatan. Bapak Ibu, memang betul tadi Bu Direktur menyemangati kita untuk sektor yang punya peluang, dan mudah-mudahan ini bisa kita temukan peluangnya ada di ASEAN. Mungkin nanti kita baca perjanjiannya apa saja, apakah termasuk berbagai bahan makanan olahan ini, kemudian mesin-mesin, kemudian kertas dan tembaga. Kalau itu mungkin kita skalanya nggak terlalu besar, tapi yang prospek tadi makanan dan makanan olahan. Lanjut, impornya kita tidak lihat, tapi negara ekspor impor ini perlu kita lihat. Nah ini Bapak Ibu, nomor satu ini negara ekspor, tujuan ekspor kita adalah Tiongkok, ya. Jadi di tahun 2020 nih, karena sudah bisa dilihat di sini, $2 miliar dari Banten ke Tiongkok. Kemudian alas kaki yang terutama ini di Amerika $1.900 miliar. Kemudian Jepang, Filipina, nah, baru ini masuk negara ASEAN, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, ya. Jadi ada negara ASEAN yang menjadi tujuan ekspor dari Banten. Ini Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Nah, padahal kan masih banyak yang masuk di negara ASEAN, ya. Nah, sementara impor yang masuk Banten ini dari Singapura, Thailand, Malaysia, yang dari ASEAN. Mungkin ini nanti perlu didalami lebih lanjut, khususnya tadi negara-negara tujuan ekspor mungkin kita bisa perluas di samping 4 negara tadi yang berasal dari Banten. Untuk yang selanjutnya, potensi kerjasama. Next, ada grafik di sini. Jadi ekspor non migas di Banten tahun 2020 ini berdasarkan negara sama dengan tadi sebelumnya. Tapi 4 negara tadi, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, ini memang perlu catatan khusus. Sementara Hong Kong masih di bawah nih, Pak, untuk ekspornya, ya, masih jauh. Jadi ini plus satunya memang tepat yang kita didalami dari Banten apa saja. Nah, kita coba Pak, tadi sudah disinggung Ibu Direktur, kami punya mandis nih Pak, Banten ini. Terus produk ya masih tahap tradisional tapi massal. Ini ada gula semut, ya. Kemudian ada talas bening di Pandeglang. Ya, sebetulnya daripada terkokoh-kokoh nanam orang, ya kulturnya sudah lebih dulu jadi mengembangkan talas bening sebetulnya. Marketnya juga sudah lebih pasti ketimbang orang yang mendadak masif
marketnya juga jadi jatuh gitu ya. Jadi kita nggak perlu membangun kultur baru kalau tanah sepenuhnya. Kemudian ada udang Paname ini Pak, memang kita banyak potensi yang sudah dikembangkan di sisi produksi dan sedang dijajaki ini pasar ke Malaysia dan Thailand ya, mau segera ada ekspor. Kemudian ada panel kayu nih Pak, jadi produk industri kecil menengah tapi banyak permintaan dari Australia kemarin kita bahas. Nah ini contoh lain, ada minuman jahe merah. Jadi tidak hanya minuman sebetulnya, ada juga serbuk jahe merahnya gitu, yang sudah banyak permintaan dari luar, terutama ini terkait dengan COVID sebagai minuman suplemen ya. Dan banyak rempah-rempah yang lain sebetulnya yang juga kita punya potensi. Minimal di 6 ini di daerah-daerah atau di kabupaten kota juga mendukung. Jadi ekosistem bisnisnya sudah mendukung ya, kelompok-kelompok usahanya sudah punya jaringan. Jadi kami mencoba ini support untuk bisa segera diekspor. Saya kira itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi kami kenapa tadi sampaikan bahwa ada udang Paname, ada kayu olahan, itu sedang kami coba bantu pelaku usaha IKM-nya untuk ekspor dengan dokumen ekspornya semua diterbitkan di Provinsi Banten. Walaupun mungkin pelepasannya ada di Tanjung Priok, tapi untuk beberapa komoditi juga ada yang di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi mulai dari seluruh dokumen diterbitkan oleh instansi yang ada di Banten, sehingga semua ini tercatat sebagai produk ekspor asal Banten. Dan mungkin ini upaya kami bagaimana meningkatkan ekspor, dengan salah satunya yang cara bagaimana kami bersama-sama instansi terkait, Dinas Perindustrian Perdagangan dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, kita coba mendukung penerbitan semua dokumen dari Banten. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis itu kita jadi tahu informasi terkait dengan ekspor dan impor. Terutama kalau kita lihat tadi bahwa kita sempat karena dengan adanya COVID ini ekspor merosot, impor juga terhambat ya, sehingga perekonomian masyarakat terutama Banten, negara kita ada di Banten, jadi menjadi terhambat. Nah mudah-mudahan dengan adanya fokus group discussion hari ini kita bisa memecahkan seluruh permasalahan terkait ekspor dan impor. Karena di depan kita ini adalah pakar-pakar yang sangat luar biasa, yang pada kesempatan ini Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung nanti kepada narasumber apa yang menjadi penasaran kita ya terkait dengan ekspor dan impor. Nah, mudah-mudahan kalau tadi sampaikan di bulan Mei tahun 2019 seperti apa ya, impor kita menjadi terhambat, ekspor juga sama. Mudah-mudahan di tahun 2021 itu kita bangkit dan dengan adanya semangat juang dari seluruh IKM, para pengusaha UKM, kita bisa bangkit lagi dan bisa melakukan ekspor dan impor. Kemudian kita aplaus kepada Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Untuk selanjutnya pemateri kedua yaitu Bapak Gus Miardi Rahman. Beliau adalah Kasubdit Regional Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Silakan Pak, waktunya untuk Bapak. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Yang saya hormati Pak
Kadis Kementerian Perdagangan Wilayah Banten. Ibu Direktur kalau masih tidak mengikuti kegiatan ini, teman-teman dari Pemda, teman-teman Dinas Perdagangan Provinsi, para peserta FGD baik yang hadir fisik maupun yang melalui Zoom. Terima kasih. Alhamdulillah kita sampaikan hadir dari masa hari ini tidak beri kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk terus melakukan kerja baik kita untuk negeri. Baik, saya mungkin mulai dengan tadi ada pernyataan Pak Kadis, ekspor saja tanpa impor kayak juga mungkin tak ya. Impor saja tanpa ekspor kayak kita juga akan rugi. Jadi tentu yang kita jaga ini tentu adalah balansnya dan bagaimana mendapat manfaat lebih besar tentunya dengan artian kita impor, tapi sebisa mungkin nanti nilai ekspor kita lebih tinggi. Kita manfaatkan barang-barang impor itu sebagai bahan baku, kemudian bisa kita ekspor nanti menjadi produk jadi. Nah, dari situ maka kita bisa mengerti bahwa selain para pengusaha sendiri yang mencoba menjalin hubungan dagang dengan kolega di negara lain, pemerintah pun terus ikut membantu melalui perundingan-perundingan dengan negara-negara partner, baik secara bilateral maupun secara regional. Silakan dilanjut. Dengan adanya WTO sudah dimulai beberapa kali perundingan perdagangan yang bisa menguntungkan semua negara anggota. Cuma memang karena banyaknya mungkin sulit untuk segera mencapai kesepakatan. Jadi adalah beberapa melakukan kesepakatan perdagangan secara bilateral, secara regional yang kita bisa lihat dari gambaran ini memang kelihatannya banyak banget seperti ya benang kusut ya. Ada perjanjian antara negara dengan beberapa negara lainnya ataupun secara bilateral. Kemudian ada beberapa kelompok negara kayak kita ASEAN, kemudian ada Eropa sendiri, ada dulu NAFTA, ada lain sehingga mereka pun kemudian mencoba menjalin kerjasama secara regional. Kemudian setelah long jadi mereka juga mencari partner. Dalam ini contohnya kita ASEAN Plus. Dari sekian banyak perundingan itu bukan hanya sebenarnya untuk perdagangan barang, walaupun saat ini memang paling banyak adalah perdagangan barang. Dengan beberapa perjanjian free trade agreement itu, beberapa klausul terkait jasa juga ikut dimasukkan, investasi juga dimasukkan. Kita lihat memang saat ini yang masih banyak adalah peraturan terkait barang. Oke, bisa dilanjut. Ini beberapa, kita langsung aja ke mungkin saya juga sampaikan bahwa selain ada beberapa fasilitas sebenarnya yang bisa dimanfaatkan eksportir, baik yang fasilitas fiskal yang disediakan oleh bea cukai, ada kemudian impor dan ekspor kawasan kita dan lain, juga adalah melalui fasilitas free trade agreement ini. Dalam artian kita memanfaatkan fasilitas untuk bisa dapat kemudahan masuk ke negara orang tanpa dikenai atau dikenai dengan biaya masuk yang lebih kecil. Begitu pula barang-barang bahan baku yang kita butuhkan untuk impor juga bisa masuk ke kita dengan tanpa biaya masuk atau biaya masuk yang kecil, sehingga tentu kita harap produk-produk ekspor nanti itu punya daya saing yang kuat. Karena tema kita hari ini lebih kepada ASEAN Plus, ini beberapa perjanjian yang sudah kita miliki untuk ASEAN Plus. Selain kita sendiri di ASEAN ada A3, tadi juga disebut oleh Bu Dir, ASEAN Trade Inclusive Agreement. Jadi antara negara ASEAN, negara anggota ASEAN berdagang dengan menggunakan skema ini, di mana semua mendapat perlakuan yang sama, barang-barang dari antar negara ASEAN, perdagangan di antar ASEAN yang bisa memanfaatkan skema A3 ini. Kemudian dengan ASEAN secara regional kita sudah melakukan kerjasama. Kita punya ASEAN China FTA. Jadi semua barang dari ASEAN dengan China. Dan juga sebenarnya ASEAN China FTA ini juga bisa dimanfaatkan oleh ASEAN masuk ASEAN jika bahan bakunya adalah misalnya banyak dari China. Kalau kita punya bahan baku suatu produksi dari China, kita nggak perlu ketika ekspor misalnya ke Vietnam, dia nggak perlu harus selalu pakai A3, kita bisa pakai ASEAN untuk mendapat keuntungan dari regional value content-nya. Kemudian kita juga punya ASEAN Jepang CP. Kemudian ada ASEAN Korea, kemudian juga ada ASEAN Hong Kong, kemudian ASEAN Australia, New Zealand, dan ASEAN India. Kebetulan semua
semua perjanjian ini sedang dalam proses review. Jadi sebenarnya pemerintah juga mencoba melihat keuntungan apa yang bisa kita ambil dengan dari lakukan review ini. Tentu kita berharap dengan review ini hal-hal yang tadinya kita belum diuntungkan mungkin nanti bisa kita sarankan supaya ada perubahan-perubahan sehingga kita dapat manfaat lebih besar dari perjanjian ini. Saya juga ingin menyinggung beberapa perjanjian bilateral hanya sebagai referensi saja. Kita ada Indonesia Jepang, kita ada Indonesia Australia, kemudian juga ada Indonesia Chili, ada MOU Indonesia Palestina, dan ada Indonesia Pakistan. Saat ini juga untuk Indonesia kita sedang ada Indonesia EFTA dan PTA D8 dan juga Indonesia Mozambik sedang dalam proses negosiasi dan PTA D8 sudah tanda tangan, tinggal implementasi, begitu juga dengan EFTA. Dan tinggal implementasi saja, mudah-mudahan nanti pun kita bisa ambil manfaatnya. Oke, selanjutnya ini mungkin sedikit berbeda dengan yang disampaikan Pak Kadis tadi. Memang tapi bukan karena bukan bahwa ini lebih benar, tapi memang sumbernya kita melihatnya berbeda. Karena kami melihat wilayah Banten, kami mengambil data dari kantor-kantor bea cukai di bawah wilayah Banten. Jadi memang sedikit berbeda Pak Kadis. Tapi kita nggak menghitung Soekarno-Hatta, Pak. Soekarno-Hatta kan sudah kantor sendiri, tidak di bawah kantor Banten, jadi kita nggak ambil datanya dari Soekarno-Hatta. Tentu kalau dari Soekarno-Hatta dan pasti juga ada yang masuk berangkat dari Priuk, tentu akan lebih banyak lagi. Ini beberapa dari HS-nya, HS chapter-nya ini kita ada dari bab 72 yang isi baja, kemudian bab 29 dan kimia, kemudian bab 27 mineral dan produk selingan, kemudian bab 25 garam belerang, kemudian 73 barang dan besi atau baja, kemudian bab 15 lemak dan minyak hewani, bab 38 aneka produk kimia, kemudian bab 84 reaktor nuklir, kapal mesin dan peralatan mekanis, bab 28 dan kimia anorganik, dan 26 biji lokal. Ini 10 besar yang kami ambil datanya dari PEB yang didaftarkan di kantor bea cukai di bawah wilayah Banten, Tangerang dan Merak ya Pak Bay. Jadi itu datanya. Dari ini pun kita lihat memang sudah besar. Dari Pak Bay disampaikan tadi memang nilai sudah sangat bagus ya Pak. Jadi tahun ini bahkan baru Agustus sudah nilainya sudah melebihi yang tahun lalu Pak ya. Jadi insya Allah sampai tahun mestinya bisa balik seperti 2019 kalau tidak Pak ya. Nah ini beberapa produk yang juga menjadi potensi bagi Banten sebenarnya, karena memang seperti bilang Pak Kadis juga banyak produk manufaktur, kita banyak industri ya Pak di sini ya. Jadi itu pun bisa kita manfaatkan. Belum lagi yang seperti disampaikan Bu Dir tadi, kita bisa dorong yang UMKM, produk-produk baru yang seperti disampaikan Bapak Jo tadi yang produk pertanian ya Pak ya. Sudah banyak Pak, di beberapa daerah juga sudah melihat potensi-potensi yang mereka miliki. Bahkan masih ada ekspor Pak. Jadi luar biasa, sebenarnya banyak potensi yang kita punya. Tinggal nanti bagaimana supaya barang ekspor kita memenuhi syarat untuk bisa masuk di negara tujuan dan juga memenuhi syarat untuk mendapat pembebasan bea masuk di negara tujuan. Begitu pula data di sampingnya ini adalah negara tujuan, juga sedikit berbeda disampaikan Bapak tadi karena memang sumbernya kita ambil dari kantor pelayanan di bawah wilayah Banten aja. Sini ada Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Singapura, China, India, Amerika Serikat, Bangladesh dan Spanyol. Dan sebagian besar sudah menggunakan skema FTA. Ada pakai A3, ada pakai FTA, ada pakai ASEAN Hong Kong yang baru pun itu sudah ada yang pakai. ASEAN Hong Kong kan baru tahun lalu ya. Kemudian ada juga ASEAN India. Jadi sebenarnya sudah jalan nih, tinggal kita mudah-mudahan kita juga bisa melihat teman-teman di Kemendak atau teman-teman di dinas Pak bisa melihat bagaimana pemanfaatannya meningkat dari penggunaan FTA ini. Berikutnya adalah terkait konsep FTA. Kenapa perlu FTA misalnya? Misal untuk barang ekspor, bagaimana supaya barang ekspor bisa masuk ke negara tujuan dan tidak dikenai biaya masuk. Otomatis kalau tidak dikenai biaya masuk, harga jualnya di sana kan tentu bisa bersaing.
Jadi kita bisa barang kita bisa masuk dan ordernya mungkin bisa meningkat. Tentu selain kita memastikan pertama tentu adalah bahwa barang kita memenuhi syarat yang ditetapkan oleh negara tujuan. Biasanya kan kalau utama produk pertanian biasanya kan ada syarat kualitas juga kita pastikan. Nah kemudian bagaimana kita ambil manfaat dari FTA-nya? Tentu kita pertama harus melihat bahwa barang kita itu memenuhi ketentuan asal barangnya sendiri, ada rules of origin-nya. Kalau kita sudah memenuhi rules of origin-nya, tentu kita berhak atas penurunan tarif. Kan beberapa KS itu sudah nol. Nah dengan demikian bisa masuk ke negara tersebut secara dengan nilai kompetitif. Untuk barang impor sendiri seperti apa? Barang impor ini kita juga kebetulan untuk barang impor kami di BCK yang melakukan sebagai receiving authority-nya, jadi kami yang melakukan penelitian untuk atas SK tersebut. Jadi barang impor ini ketika diajukan ke IB-nya, lampirkanlah SK-nya. Kalau memang ada SK-nya, silakan dilampirkan. Kalau memenuhi syarat ketentuan asal barang RO tadi, tentu bisa mendapat tarif referensi. Ada dua di sini penggunaan SK. Satu dengan tarif referensi di mana mendapat penurunan atau nol dia masuk, dan juga ada yang tarif resiprokal. Tarif resiprokal ini barang-barang tertentu dari kita kalau di negaranya masih dimasukkan sebagai sensitive list, otomatis barang dari negara tersebut pun tidak masuk ke kita juga kita masukkan sensitive list. Berarti dia masih kemungkinan besar masih dikenai biaya masuk. Kemudian bagaimana kalau tidak pakai SK? Kalau tidak pakai SK tentu dikenai tarif biaya masuk, tarif MFN yang tarif yang berlaku secara umum. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita satu tentu dari teman-teman yang impor yang membutuhkan bahan baku ini memastikan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan biaya masuk itu atau tarif yang diturunkan tadi bisa dipenuhi, sehingga ketika diteliti oleh Bea Cukai barang tersebut SK tersebut memenuhi syarat sehingga dia akan diberikan tarif referensi dan bukan dikenai tarif MFN. Sehingga dengan demikian ketika barang tersebut dipakai oleh industri sebagai bahan baku, itu tidak ada nilai lagi, tidak penambahan biaya di situ. Nilainya seperti bagaimana mereka impor, paling ditambah kos pengangkutan, penanganan di pelabuhan sampai masuk ke pabrik. Oke, lanjut. Kami dengar kemudian untuk melakukan ekspor ke luar negeri gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa ada pencerahan dari Bapak ya, karena harapan dari para eksporter itu di dalam melakukan ekspornya itu tanpa dia itu merasa berat sekali dengan adanya biaya atau ongkos angkut kapal itu kalau yang kemarin kita dengarkan ya, bukan kami hanya menjadi PR kami nih, mudah-mudahan bisa terjawab nanti bahwa bisa 2 kali lipat dari harga barang yang dikirim ke luar negeri. Bahkan banyak para eksportir yang urung melakukan ekspornya karena berat sekali dengan mahalnya harga sewa kapal mungkin ya, biaya angkut kapal untuk bisa melakukan ekspor. Nah ini adalah PR kita semua Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa membantu para eksportir untuk bisa menjadikan bagaimana caranya supaya pelayanan atau ongkos angkut atau biaya angkut dari para ekspor itu menjadi lebih lebih ringan lah. Karena itu bukan hanya 1 orang 2 orang keluhan daripada para eksportir di dalam melakukan ekspornya. Saya berat sekali kata gitu kan, dengan adanya biaya kapal yang sangat mahal sekali gitu kan. Baik dulu ya. Terima kasih Pak Apos untuk Pak Yusuf. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya. Untuk selanjutnya ini narasumber yang ketiga. Ini narasumber yang paling muda tapi luar biasa juga yang sering kita pakai. Pak Sepris Kumehang ini tenaga ahli, dari judulnya sudah tenaga ahli ya, di bidang strategi promosi dan pemasaran FTA Center. Monggo Pak Sepri untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Bu Teti, moderator kita ketemu 2 kalinya Bu ya di tempat yang bersama. Jadi kami pertama mengucapkan terima kasih kepada
Direktorat Perunding ASEAN di PPI Mendak yang telah mengundang RT sebagai partner. Kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Direktur Perundingan ASEAN di PPI Ibu Dina Kurnia Sali yang tadi telah membuka acara kita menyampaikan keynote speaker kita. Selanjutnya kami hormati Bapak Suarso, Kepala Disperindak Provinsi Banten yang sangat jelas tadi, sangat senang kalau ketemu beliau ini saya diskusi dan saya seperti melekat Banten ini. Kok selama ini kok saya tidak jauh tahu ya fenomena ini kita ekspor Pak. Selanjutnya ada Bapak Kasubdit Regulasi Politik Menerbangan Pak Busmi Dir Rahman yang kami hormati. Tadi sama Pak nanti kita juga banyak kali ketemunya antara pemasaran, antara pelaku usaha dan regulasinya. Saya kira itu, dan yang kami hormati seluruh Disperindak dan jajaran yang ada yang hadir, baik kabupaten kota yang mungkin hadir melalui yang hadir di sini dan di online, dan yang terkhusus kepada pelaku usaha ya, terutama UMKM. Bapak tadi Pak Tadi sudah dikatakan UMKM dan Bu Direktur juga dikatakan UMKM, dan kami senang kalau selalu kita ingatkan bagaimana potensi UMKM untuk masuk pasar global. Dan ini PR kita bersama, karena kalau negara industrial sudah maju dan berkembang, tetapi PR UMKM ini yang harus kita lebih banyak fokuskan ke depan. Saya kira itu mohon Bapak Ibu sekalian, kami akan memaparkan materi kami pada kali ini sesuai dengan apa yang disampaikan Direktorat Perundingan ASEAN mengenai strategi penetrasi pasar negara mitra ASEAN yang dikorelasikan dengan potensi ekspor yang ada di Provinsi Banten. Jadi itu sesuaikan dengan kondisi kekuatan, kemampuan bagi pelaku usaha yang ada di Banten. Next. Oke, kita lihat mengenai ordernya. Ada profil negara ASEAN, kita semua juga siapa-siapa saja negara ASEAN, supaya kita tahu posisi kita. Ya, kenapa Indonesia kok seperti disenangi berbagai negara? Nyatanya ada value yang harus kita ketahui juga di sana dibandingkan negara. Kenapa impor kok meningkat dan negara melihat Indonesia? Karena ada value di sana. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Selanjutnya value ekspor Banten tadi sudah disampaikan Pak Kadis. Data kami bersama, kami dari BPS Banten Pak, mohon izin kami lihat sama nanti rekan-rekan khusus bagi kita yang kita lihat dari top 10 ya, dari top 10 komoditinya, tujuan dan sebagainya. Lalu ini kita harus mengenal globalisasi ya. Kadang-kala kalau kita ketemu pelaku usaha atau UMKM yang melakukan konsultasi dengan one-on-one melalui Zoom, mereka selalu bicara pasar ekspor. Kadang-kala ada beberapa kali harus kita tahu dulu konsep ekspor, apa konsep ekspor itu sendiri. Ya, padahal kita masuk pasar global. Kadang-kala seperti ini yang harus kita jelaskan juga. Lalu mengenai pemasaran, bagaimana kita melakukan pemasaran? Apakah kita melakukan pemasaran atau menggunakan proses penjualan? Kadang-kala kita ketemu pelaku usaha yang katakanlah dia sebagai global trader, dia datangnya hanya reseller, menjual produk baik selling ke luar negeri, tidak tahu prosedur ekspor, tidak tahu dokumentasi dan sebagainya, dan dia hanya menjual aja tanpa menggunakan konsep pemasaran yang disesuaikan dengan pasar dan kebutuhan dan keinginan dari negara ekspor itu. Selanjutnya kita nanti bicara tentang prosedur dan proses dan prosedur ekspor ini nanti menyangkut mengenai prosedur ekspornya, bagaimana hubungan dengan bea cukai, apa yang harus disiapkan. Saya teringat Pak, terus sedikit supaya Pak, bagaimana dengan kita, kemudian impor, kemudian ekspor, karena tadi disampaikan juga mengenai RVC, regional value content. Nah, bagaimana itu kemudian impor sendiri dengan bahan baku diolah lagi menjadi finished good. Nah ini selalu kita juga edukasi juga di RV Center. Kenapa?
Ini suatu value yang bisa menjadi daya saing kita di pasar global. Saya kira itu. Dan ini selalu kami ingatkan kembali supaya kita fokuskan bagaimana DJBJ sendiri memiliki program atau insentif kita ini yang belum banyak dimanfaatkan. Saya kira itu. Karena ada hubungannya juga dengan FTA juga. Ya, kalau kita masuk karena ada pelaku usaha, konsultasi dengan kami, bagaimana menghitung nyatanya importir atau buyer sendiri sudah tahu kalau ke India. Mereka langsung menanya RDC-nya bagaimana nih? Ya, mengambil bahan baku dari ASEAN lalu diekspor ke India. Karena apa? Importernya tahu ketika dia masuk ke negara India, dia akan mendapatkan special tarif contohnya. Ada nilai yang berkurang dari biaya yang harus dikeluarkan importer dari bandara. Nah, ini sebagai bagian yang kita perlu diskusikan, kita ketahui bersama. Next, nah ini dia ada 9 ya. Kalau saya hitung ada 9 negara ASEAN plus 1 Indonesia. Saya hitung beberapa kali nyatanya kenapa kita Indonesia akan menjadi besar. Dan kalau bicara pemasaran, kita bicara pasar, bicara berapa banyak orang yang akan mengkonsumsi. Nah, itulah kenapa negara-negara lain pun melihat Indonesia sebagai negara impor, negara yang bagus untuk dimasuki. Karena kita memiliki 230 jutaan ya, orang. Itu 2 kali lipat kalau saya lihat dari Filipina. Nah, itulah kita kenapa sangat seksi kalau kita ya secara makro kita di bawah India mungkin ya. Kenapa Cina di bawah India itu sangat besar dilihat oleh dunia karena memang market mereka besar secara penduduk. Dan Indonesia demikian. Nah, kalau terjadi perdagangan bebas, ada Pak buka saja semua terjadi perdagangan bebas, hati-hati. Karena kita tidak hanya berekspor ya Pak, benar Pak ya, tetapi dengan impor. Tadi Pak Kami sudah sebutkan ketika dengan Australia, kami juga ketika dibuka Australia yang banyak impor contohnya, masukin barangnya ke Banten. Nah ini hal ini yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena kita memiliki value di sana, jumlah penduduk, terus secara pertumbuhan ekonomi itu cukup baik kondisi pandemi ini. Makanya di 2030 atau 2045 kita menjadi negara yang lebih maju, mungkin seperti itu. Karena jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi finansial kita sendiri, ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Jadi kita posisi kita jelas. Di ASEAN sendiri sebenarnya sudah jelas. Namun demikian patut kita sayangi, ya. Posisi kita kuat, ya. Kita bisa di mana kita berposisi, tetapi secara value market share kita sangat kecil. Nah ini bicara mindset lagi, Bapak Ibu sekalian. Beberapa pelaku usaha sangat senang kalau bicara ekspor kita maunya ke Eropa, ekspor kita maunya ke Amerika Serikat, malah terakhir lebih seksi lagi bicara Dubai. Padahal kalau kita telusuri Dubai itu seperti Singapura yang dulu, bahkan Singapura sudah mulai menurun secara tradernya mungkin ya. Jadi mereka itu mengambil produk komoditi dari Indonesia dijual lagi ke Eropa, dijual lagi ke Amerika, dijual lagi ke Amerika Selatan dan sebagainya. Artinya kita harus ketahui posisi kita di mana. Ya, jangan sampai kita hanya mendapatkan profit margin yang kecil, keuntungan, tetapi pihak lain akan mendapatkan yang besar karena kita mengirim bahan baku contohnya. Nah ini yang harus kita berstrategi secara pemasaran, bagaimana elemen dagang, kita bagaimana mengemas, dan kita bagaimana melihat potensi market yang lain. Tadi teringat juga, terima kasih Pak Kadis. Nanti juga sedikit saya share juga mengenai undian. Talas bed itu masuk undian dan pasar Jepang itu ekspornya 0,714 kalau nggak salah, itu sangat besar undian talas atau tahun. Ya. Jadi potensi marketnya besar. Nah teman-teman juga bagi UMKM atau yang ada di Banten Serang atau Banten ini mengenai talas bed itu potensi bagus. Kita masukin masa depan karena di sana sudah jelas teman-teman kita bisa berpromosi center di sana, akan membantu. Baru rilis tahun 2020 bagaimana market undian yang ada di Jepang sangat besar sekali, baik dikonsumsi oleh masyarakat Jepang, baik yang diekspor kembali sama mereka, dikemas, ya, diolah
kuning itu dan diekspor kembali ke negara-negara yang menjadi target pasar Jepang sendiri. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini next. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ketika pemasaran kita harus tahu posisi kita. Kalau kita dari market share dari 6 ASEAN plus RDA Hong Kong ya, memang sangat kecil sekali Bapak Ibu sekalian. Saya hitung coba ya. Kalau kita bicara ASEAN Cina atau RT, Indonesia RT aja hanya 6% market. Padahal marketnya itu besar sekali, 516,9 miliar USD. Besar sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, kita harus bisa bicara bagaimana melihat market. Dompetnya ASEAN itu besar, dompetnya perjanjian ini besar. Kalau saya selalu bicara begitu, kalau kita bisnis, kita lihat dompetnya bisa besar, terlalu besar. Nyatanya kita hanya ambil dari dompet itu hanya 6%. Nah ini kalau kita bicara market sangat kecil nyatanya. Ya. Nah selanjutnya kita nggak bicara produk industrial ya, kalau industrial sudah punya market, punya market sendiri. Tapi kita bicara nanti di luar dari sana. Lalu kita bicara pada ASEAN Korea, ya ini 4% juga, sangat kecil. Lalu kita bicara dengan ASEAN India. Nah India mungkin kan agresif kali ya. Trader global tradernya India sangat agresif mencari komoditi dan dijual lagi. Sama mereka ini 15%. Dan mereka sudah melek sebenarnya dengan FTA. Jadi mereka tuh sudah kalau ketemu buyer India untuk melakukan usaha udah pusing aja berkonsultasi dengan kami. Kenapa pusing? Bingung dia. Pak, mereka minta namanya ASEAN India atau bagaimana FTA-nya, menghitung ambisinya seperti apa. Wah ini karena mereka sudah lebih pintar, India sudah tahu memanfaatkan. Jadi kita bicara pola berbeda. India mengetahui buyer ini pemanfaatan dari perjanjian itu, dan nanti yang memanfaatkan perjanjian itu dia mendapatkan ekstrak insentif dari negara yang mungkin 0% tarifnya masuk ke India, lalu diolah dipasarkan lagi mendapatkan nilai tambah cost entry cost lebih bagus lagi mereka, dan profit margin mereka lebih besar dari kita. Ya kita kirim raw material kayak waktu itu ada coklat masalah dari Banten mau diizinkan. Ternyata kata kakao ini besar sekali Banten ini. Ya, gula semut ya. Jadi mereka juga lihat Indonesia itu sebagai negara yang seksi dalam komoditi sebenarnya. Tadi Pak Kadi sudah sebutkan gula semut itu juga selalu kita diskusikan bersama kami bagaimana ekspornya. Nah selanjutnya kita bicara ASEAN Australia New Zealand. Nah ini 5% ya masing-masing terlihat. Lalu kita bicara ASEAN Jepang. ASEAN Jepang ini Jepangnya ada dua Bapak Ibu sekalian, ya Indonesia Jepang, JEPA dan ASEAN Jepang sendiri. Jadi ada dua hal yang berbeda Bapak Ibu sekalian mengenai perjanjian ini. Ya kalau ASEAN kita mengikuti di dalam ASEAN perjanjian itu, tetapi kalau kita bicara JEPA kita bicara bilateral, gitu Pak ya, mungkin. Nah lebih mana yang lebih mudah, lebih bervalue kalian masing-masing kebutuhannya. Kalau IJPA kita lebih bagus masuk ke IJPA, seperti itu. Jadi selanjutnya kita bicara di sini ada ASEAN Hong Kong yang terakhir ini 2% dan sangat kecil. Tetapi Bapak Ibu Hong Kong ini juga potensialnya bagus. Kalau kita tidak bisa masuk pasar ASEAN Cina, biasanya melalui Hong Kong. Ya, melalui Hong Kong kita masuk itu gerbang untuk kita masuk ke Tiongkok. Karena Tiongkok ini kalau sudah masuk ke negaranya, regulasinya itu paling banyak mungkin Pak ya, untuk mengamankan produk-produk yang dituntut oleh produk luar dari Tiongkok Cina. Saya kira itu yang nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana posisi kita, di mana kita. Kita masih di bawah 10% dari dompet yang ada di perjanjian itu. Berarti kita perlu memanfaatkannya. Negara sudah berusaha ya, melalui Direktorat Perundingan sudah berusaha bagaimana memfasilitasi kita dalam usaha UMKM
untuk mendorong ekspor dengan kemampuan daya saing. Daya saing apa? Ya value-value tadi, kemudahan dengan capital tarik, lalu adanya hubungan mitra kita dengan di sana lebih mudah seharusnya. Nah ini harus kita menjadi bagian of value kita. Nah ini tadi Bapak Kadis sudah sampaikan bagaimana ekspor impornya di episode 2021 karena data kami sama di PPS Banten memang kenaikan, dan ini patut kita senang ya, di kondisi pandemi corona yang menegangkan mungkin ya kalau kita di Jakarta, tapi di Banten itu naik gitu loh. Itu yang kita lihat, kita apresiasi Pak Kadis sangat luar biasa. Nah ini kita dorong dengan FDS Center Jakarta akan membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana melihat pasar global itu seperti apa, bagaimana kita memasukinya. Ya, karena kalau masuk pasar global, Bapak Ibu nggak bicara pada satu negara aja regulasinya, tetapi pada dua negara, ketentuan yang berbeda. Ya, bagaimana dia karakternya dan sebagainya. Jadi ini saya lewatkan next. Lalu ini juga perkembangan ekspornya, kita bicara migas juga sangat baik di bulan Agustus. Next selanjutnya kan sudah sampaikan Pak Kadis tadi. Nah ini tadi dalam grafik kita bergerak. Memang saya lihat di sini sebagai komoditinya ada alas kaki. Kalau BPP alas kaki memang di sini sudah terkenal lah, industrial ya, paku dan sebagainya yang ada di Banten. Namun saya lihat di nomor 10 atau nomor 7 itu kelihatan berbagai makanan olahan. Di kelompoknya 21 ya, sesuai high spot ya. Jadi kalau saya lihat ini berarti potensi cukup baik Bapak Ibu sekalian. Makanya beberapa usaha yang minggu lalu ya yang kami hadiri ada karya kreatif Banten, BI Banten mengatakan sepakat juga. Mestinya ini yang kita dorong juga, ya, yang sudah packaging bagus, memiliki nilai tambah. Ya saya sampaikan, kalau makanan kita mau masuk ke pasar global, yang perlu kita perhatiin karena keamanan makan, ya kita harus ada contohnya sertifikat CCP. Tetapi itu ketentuannya sesuai dengan negara tujuan. Kalau kita masuk ke Australia, kita harus melengkapi mengenai komposisi nilai gizinya, karena mereka sangat peduli di Australia contohnya seperti itu. Dengan gizi apa yang terkandung dalam produk itu. Lepas itu semuanya kita masih memiliki kekuatan di segi produk. Jadi kemarin kita saya sampaikan, minggu lalu kami diundang di Spirit dan Kota Tangsel, ada produk UMKM yang sampaikan seperti itu. Ya, maju. Dan permasalahannya begini Bapak Ibu sekalian pelaku usaha UMKM, mindset kita juga harus kita ubah. Kalau bicara masuk ekspor, yang mindset kita satu kontainer 20 feet, satu kontainer 40 feet, 38 ton. Padahal 1 kilo aja kita kirim ke luar negeri, kita bisa ekspor dulu. Karena mindset ekspor sendiri adalah mengeluarkan barang atau jasa, mengizin bukan mengajar, tapi ya sesuai dengan mengeluarkan barang dan jasa ke luar wilayah pemilihan Indonesia. Selesai, tidak bicara 1 kilo atau 20 ton Pak ya. Nah teman-teman pelaku usaha UMKM kaget seperti itu, karena mungkin ada informasi yang tidak sama. Bisa nggak melalui udara? Bisa. Melalui Soekarno-Hatta ekspor. Kalau produk-produk tertentu seperti tadi Pak Kadis sampaikan mengenai udang yang memiliki kualitas produk harus dipertahankan secara tingkat suhunya atau lain sebagainya, ya bisa saja mengekspor udara contohnya. Nah kita bicara pada konsep pemasaran, kebutuhan dari calon buyer atau importer itu sendiri. Jadi kalau kami lihat potensi dari nomor 7 sampai 10 ini harus segera ditingkatkan, dan kita bersama-sama akan melihat market mana. Jadi kalau pelaku usaha atau UMKM yang ingin berkonsultasi dengan kami terbuka. Bapak Ibu, Pak Kadis, silakan. Nanti kalau ada pun mau langsung ke kami akan bantu. Ya, kita lihat bagaimana kondisi marketnya, bagaimana bayarnya di tempat masing-masing. Teman-teman kita di ITPC dan atas perdagangan itu sangat aktif saat ini. Mereka ada kegiatan Trade Expo Indonesia contohnya, walaupun lalu virtual. Ada suatu negara juga yang sudah
melakukan ekspor secara langsung, display. Nah ini harus kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Next. Nah ini kita bicara negaranya ya, negara tujuan ekspor. Saya lihat ini sudah ada negara tujuan ekspor seperti di Asia itu Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Kemarin pelaku usaha ada konsultasi ke kami mengenai produk jahe, ada jahe merah. Malaysia itu sangat butuh jahe dan pasar baik. Kita selalu berubah mindset kita bahwa jahe merah ini pasarnya ke Timur Tengah atau India. Nyatanya trader semua. Reseller mungkin saya sebut. Kalau saya sebut itu reseller. Kalau kita ketemu langsung market buyer yang membutuhkan seperti Malaysia, tadi yang disampaikan Bu Betty itu terjawab. Apa persoalannya? Kargo. Si awalnya minta importernya saya. Oh berarti pertanggungjawaban semua biaya kos, transportasi, insurans semuanya ditanggung dulu oleh si eksportir. Disampaikan dengan harga tinggi supaya dia tinggi ya. Tetapi si calon buyer karena butuh jahe merah ini mencari sendiri. Oh sudah Pak, oke kami butuh karena butuh kami FOB aja. Kami yang menanggung kargonya silakan dikirim. Nanti dua kesempatan kami datang ke Indonesia untuk kita GP. Nah ini peluang-peluang seperti ini yang harus kita gerakan. Kemampuan kalau kami sebut biasanya negosiasi skill dan negosiasi. Ya. Kita selama ini selalu berposisi yang kalah karena kita tidak tahu posisi kita. Ya. Oh udah pokoknya ikut aja saya muter sana jalan forwarder. Pak forwarder yang paling bagus mana Pak? Pak forwarder yang terpercaya mana Pak? Pak forwarder yang harganya murah mana? Bagaimana Pak? Ya Pak forwarder ini kan semuanya berdasarkan punya asosiasi. Dan satu shipping kan. Kembali lagi kita bernegosiasi. Tadi Pak Karis juga kita basic resolusinya Pak Karis sampaikan ya entry cost nilai jualnya masuk ke sana. Ya, sama halnya kalau saya sampaikan ketika mau izin, ketika mau lebaran, transportasi pengiriman berkurang kan karena ada harus mudik contohnya sebelum pandemi. Itu pun harga naik. Sebenarnya ekonomi seperti itu. Nah kalau kondisi seperti sekarang, kalau ada pembeli dan dia menaikkan harga jual yang ada di negaranya, apakah salah? Karena persoalan kargo sendiri terjadi di dunia, bukan di Indonesia saja. India mengakui kok. Mereka lagi pusing. Kalau saya buka, pusingnya kenapa? Mereka terbiasa dengan pemudik dari Indonesia. Ketika dihitung pengiriman dari Indonesia bisa ke Eropa, ke negara tujuan ekspor dia sebagai dia trader lebih tinggi, mereka pusing sendiri. Ya, mereka coba mengolah waktu kemarin itu kokopit buat media tanam dan kelapa ya serabut itu. Mereka bingung, yang di Eropa bilang kualitas Anda tidak bagus dari India, walaupun mereka berusaha. Nah pengiriman dari India pun ke Eropa sangat tinggi nyatanya. Jadi hal itu yang harus kita perhatikan betul sekalian. Next, jadi itu data itu yang bisa kita perhatikan bagaimana posisi kita yang sangat masih lebih kecil. Ya, kita bicara selanjutnya globalisasi. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kami selalu menyampaikan secara edukasi kepada teman-teman pelaku usaha dan UMKM bahwa kita bicara globalisasi bicara tidak pembatas antar negara. Makanya Bapak DPP ini sangat kuat ini menjaga pembatas itu, jangan sampai digempur kok ya dengan hal-hal yang tidak jelas, produk masuk tanpa ada pengawasan. Nah, ini bicara globalisasi tidak ada pembatas Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita bicara globalisasi ini yang terjadi waktu itu tahun 2016 masyarakat ekonomi Asia semua kabur karena produk itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Kita hanya tahu bahwa bicara produk itu barang. Ternyata kalau kita bicara produk itu barang dan jasa. Nah jasa ini kita perlu perhatikan. Ketika ada globalisasi, orang-orang masuk ke Indonesia itu jasa yang dijual, kemampuan dia, tenaga dia, ya itu impor, ya. Itu jasa impor. Ya. Nah ini yang kita tahu mengenai globalisasi sendiri. Jadi
Bapak Ibu sekalian, kalau globalisasi kita harus menyiapkan diri. Yang tadi, kalau posisi kita sudah jelas bahwa posisi kita sangat seksi dan kuat, seharusnya kita memiliki daya saing. Kompetitif kita harus kita tingkatkan di sana, harus memiliki nilai tambah. Makanya ketika ada bicara kopi, ya Bapak Ibu sekalian, mohon izin, kita punya produsen komoditi kopi, tapi yang selalu kirim green bean. Ya, kenapa nggak diolah, di roasting? Nah, di Jepang itu mereka tidak ada tempat pengolahan untuk green bean karena negara mereka itu tidak suka untuk mengolah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena nggak ada tempat, space, lahan pun terbatas di Jepang. Mereka itu mencari kopi-kopi instan kita, ya, di Jepang sendiri. Kopi saset itu menarik mereka karena kita roasting dulu baru kita kirim, ya. Karena mereka tidak ada tempat pengolahan untuk kita kirim satu ke green bean ke Jepang beberapa kontainer terus kita olah, tidak ada seperti itu. Nah ini potensial market seperti itu yang harus kita masuki, ya. Jadi artinya ada pelaku usaha kebetulan suatu tempat diskusi sama saya, mereka mau ekspor mengenai kopi instan yang sudah di packaging sudah dikemas kopi sasetan yang kita sebut contohnya kopi Kapalapi contohnya, ya. Yang kita ikuti apa yang menjadi kebutuhan dia. Nah, contohnya misalnya kemasannya harus bahasa Jepang, ya. Terus kandungannya seperti apa. Nah ini harus kita ketahui dari buyer kita. Next, selanjutnya. Nah ini bicara pasar global, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita bicara globalisasi, pasar global. Bagaimana tidak ada cepat, kita masuk ke pasar, ketemu pembeli dan penjual di pasar itu, ya tanpa ada pembatasan, ya. Baik buyer yang ada di Indonesia atau kita datang ke luar negeri itu masuk pasar global. Dan kalau pasar global ini kita bicara pada beberapa negara atau dari satu negara. Kalau bicara pasar domestik kita hanya satu negara. Tadi bilang ada domestik, kita hanya bicara Indonesia tanpa di luar wilayah kepabeanan Indonesia, tanpa ada regulasi yang lain sebagainya. Itu yang harus kita ketahui mengenai pasar global itu sendiri. Nah selanjutnya next, nah ini sebagai pengantar saja pemasaran, ya, prosesnya Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita bicara pemasaran, kita bicara pasar. Apa yang dibutuhkan negara Malaysia contohnya? Nyatanya kalau kita lihat klik yang Bapak Ibu aktif di media sosial yang berhubungan dengan sepedang KBRI Kuala Lumpur, nyatanya Malaysia butuhnya kambing contohnya, sudah di-share. Kambing itu diekspor dulu, ya. Nah itu ada mereka butuhkan 200 ekor per bulan. Jadi ada pasar di sana, ada kebutuhan, ada keinginan. Nah ini harus kita lakukan, harus kita lihat. Ya kita juga aktif sebagai pelaku usaha, berkomunikasi dengan teman-teman kita di edukasi dan akses perdagangan tadi Bu Direktur sudah sampaikan bagaimana kita punya teman-teman di luar negeri yang harus kita bisa komunikasikan, mencari informasi bayarnya bagaimana di sana, ya. Dan jangan kaget juga Bapak Ibu sekalian, buyer pun memanfaatkan kita KBRI atau akses perdagangan kita untuk mengecek data-data Bapak Ibu sebagai pelaku usaha eksportir, ya. Mereka ngecek di dokumentasi benar nggak, domisilinya benar, bisa dikomunikasikan, bisa ditelepon. Nah mereka juga ngecek. Jadi saling berkoordinasi. Kita berkoordinasi dengan akses perdagangan, buyer pun berkoordinasi dengan teman-teman kita akses perdagangan atau AJPC. Kita bicara tadi kebutuhan keinginan, lalu ketemu dengan permintaan, baru kita siapkan produknya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pasar itu. Kita bicara bagaimana segmentasinya tadi, ya. Kalau misalnya kopi, ya segmentasinya usia, Islami, demografinya dan sebagainya. Nah kalau kita bicara tadi juga ada positioning merek dagang. Merek dagang ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Teman-teman ATPC sekarang aktif sekali atas pedagang besar di media sosialnya mengenai brand produk-produk kita di laman display media sosialnya, Facebook, IG. Nah ini kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian karena di media sosialnya teman-teman media atas pedagang ATPC mereka menggunakan bahasa negara mereka bertugas. Artinya di sana mereka anggotanya atau member dari Facebook atau IG mereka adalah buyer atau masyarakat yang ada di negara tersebut.
Jadi manfaatkan juga ya, untuk kita memperkenalkan produk kita, memperkenalkan merek kita. Ketika sudah dikenal, akan terjadi namanya positioning. Apa yang positioning? Melekat dalam pikiran. Contoh, kalau kita bicara kopi gayo di dunia ini, sudah tahu kopi gayo itu berasal dari gayo. Itu positioning, Bapak Ibu sekalian. Atau kopi Toraja. Kopi yang berasal dari Toraja di dunia belum terkenal, kopi Toraja. Positioning, Bapak Ibu sekalian. Malah sekarang yang sangat terkaget-kaget adanya namanya kopi Temanggung. Ini sudah mulai terkenal. Kenapa? Kita perkenalkan terus. Mungkin ada yang jual media sosial. Jadi kopi Temanggung ini mulai terkenal. Sudah muncul positioning di dunia bahwa kopi Temanggung, bukan kopi Indonesia, kopi Temanggung. Sama halnya dengan kopi gayo dan kopi Toraja atau kopi Bali. Jadi hal seperti ini, merek dagang atau brand. Ini Bapak Ibu seperti pelaku usaha harus perhatikan juga, karena ini menjadi value juga di mata buyer kita. Selanjutnya tadi ada target pasar seperti apa, lalu strateginya, bagaimana perputarannya, transaksi, tadi akhirnya. Nah ini akhirnya kalau bicara transaksi, selalu saya terkaget terkenal dengan pelaku usaha UMKM. Pak, HP saya sehingga saya bingung HP saya ini apa? Padahal saya sendiri importer. Ya, jadi kita harus tahu ya, transaksi kita mengenai harga dulu harus kita jelaskan. Saya itu harga